atau IPR. Jadi IPR itu sesuai dengan namanya merupakan pertambahan atau perluasan tanggung jawab produsen, di mana produsen ini juga akan bertanggung jawab untuk pengelolaan sampah produk pasca digunakan oleh konsumen. Jadi setelah produk diedarkan di pasar, yang awalnya produsen sudah bisa lepas tangan, ini sekarang produsen tetap bertanggung jawab, tetap mengontrol bagaimana kelanjutan cycle of life si produknya setelah digunakan oleh konsumen. Di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 itu dicantumkan bahwa produsen wajib mengelola kemasan dan atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam. Ini mengimplikasikan kewajiban oleh produsen untuk melaksanakan IPR walaupun belum secara detail. Kemudian pada tahun 2019 juga sudah dikeluarkan peta jalan pengurangan sampah oleh produsen yang merupakan salah satu aplikasi dari IPR. Untuk di negara lain, IPR ini sudah dijalankan sejak sekitar tahun 70-an. Di skema ini merupakan skema pelaksanaan IPR yang sudah berjalan di Jerman. Jadi dalam menjalankan IPR itu karena merupakan pekerjaan yang cukup memakan waktu dan biaya yang besar, biaya energi yang besar, maka diciptakanlah Producer Responsibility Organization, yaitu organisasi yang bertugas sebagai pihak ketiga, panjang tangan dari produsen untuk mengelola sampahnya. Jadi produsen bisa tinggal membayar iuran kepada PRO untuk mengelola sampah kemasan pasca konsumen. Di sini PRO berkoordinasi dengan berbagai stakeholder, mulai dari produk itu dibuat sampai produk itu diproses di pabrik daur ulang dan digunakan sebagai bahan baku sekunder untuk pabrik lainnya. Dia berkoordinasi dengan pengemas botol, retailer, berkonsultasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan pengumpulan, kemudian disalurkan ke pabrik daur ulang. Di sini dalam skema ini konsumen berperan sebagai stakeholder yang mengembalikan sampah kepada produsen dengan cara membawa sampah tersebut ke retailer, ke supermarket yang sudah ditentukan, atau vending machine yang diletakkan di berbagai lokasi. Dari situ baru sampah akan dibawa oleh petugas untuk diproses selanjutnya. Dalam melaksanakan IPR terdapat beberapa instrumen kebijakan yang dapat digunakan, di mana instrumen kebijakan ini yang menjadi kriteria saya dalam struktur analitik network proses. Instrumen ini terdiri dari instrumen administratif, ekonomi, informatif, persetujuan, dan standar regulasi dan kinerja. Sekarang kita lihat bagaimana struktur ANP saya. Di sini dalam struktur ANP terdapat tujuan, kriteria, subkriteria, dan alternatif. Saya akan menjelaskan masing-masing kriteria dalam struktur ANP, dan responden juga bisa membacanya di tab struktur ANP. Jadi untuk instrumen administratif ini
merupakan isinya program-program pelaksanaan IPR yang membutuhkan proses administrasi, seperti kesediaan pelaksanaan take back, pemilihan produk dapat didaur ulang, peredaran produk dapat terurai, dan eee, penerbitan, PRO, seperti itu. Kemudian untuk instrumen ekonomi, yaitu instrumen yang dapat memberikan insentif finansial kepada produsen untuk mengelola sampah produknya. Instrumen informatif merupakan, instrumen yang di mana produsen, harus meng eee, memberitahukan kepada masyarakat tentang dampak lingkungan dari, si produknya dan bagaimana penanganan sampah, si produknya. Jadi berkaitan dengan informasi-informasi tersebut yang dapat digaungkan oleh produsen. Untuk persetujuan itu merupakan, eee, kesepakatan antara kedua pihak, misalnya dalam persetujuan pemerintah terhadap sistem EPR, berarti persetujuan antara pemerintah dan produsen, bagaimana proses IPR ini akan dijalankan, kemudian pelibatan komunitas masyarakat itu, kesepakatan antara produsen dengan misalnya bank sampah yang didirikan, ibu-ibu PKK untuk, dijadikan, sebagai tempat pengumpulan sampah misalnya, eee, dan seterusnya. Kemudian untuk standar regulasi dan kinerja ini berisi peraturan-peraturan dan performance, keberjalanan IPR. Kemudian, selanjutnya saya akan menjelaskan, eee, masing-masing subkriteria yang merupakan bagian dari kriteria yang dibuat, eee, di mana setiap kriteria ini saya buat terdapat masing-masing 4 subkriteria. Yang pertama, kesediaan pelaksanaan take back, itu maksudnya, kesediaan konsumen untuk mengembalikan sampah kepada produsen dengan cara yang, seperti saya ceritakan eee di sesi se di saat, sebelumnya, yaitu dengan mengembalikan sampah ke supermarket-supermarket yang sudah ditunjuk oleh produsen, kemudian, misalnya juga bisa jadi dibawa ke bank sampah atau ke tempat-tempat sampah yang diletakkan di, spot-spot tertentu, seperti itu. Atau bisa juga take-back ini dengan cara konsumen mengirimkan, paket ke, satu alamat tertentu. Kemudian untuk pemilihan produk dapat didaur ulang, jadi konsumen memilih produk dengan, material kemasan yang dapat didaur ulang. Misalnya material plastik lebih dipilih konsumen daripada material styrofoam, atau, konsumen memilih plastik yang, eee kemampuan daur ulangnya lebih besar daripada kemampuan daur ulang lebih besar plastik, eee eee, daripada plastik, dengan jenis, eee, yang lain. Misalnya untuk, plastik yang kualitasnya paling bagus dapat daur ulang itu plastik jenis PET dibandingkan, plastik yang digunakan misalnya untuk membungkus makanan atau plastic wrapper yang biasa digunakan untuk membungkus, daging dari supermarket atau buah dan sebagainya. Kemudian, pemilihan produk dapat terurai berarti konsumen memilih produk yang lebih mudah terurai. Dalam arti, eee, cepat, misal cepat, menyatu dengan tanah. Misalnya memilih plastik yang terbuat dari tepung singkong. Plastik ini bisa terurai lebih cepat, dibandingkan dengan plastik, jenis konvensional yang di mana dia, baru dapat terurai setelah, bisa mencapai ribuan tahun dan, mmm, bentuknya jika dia terkubur di tanah itu akan, berwarna putih dan tetap
bagaimana awal dia dibuang. Sedangkan jika plastik ini lebih mudah terurai, dia akan cepat menyatu dengan tanah istilahnya. Kemudian dan menjadi kompos seperti itu. Bisa seperti itu. Kemudian untuk penggunaan jasa PRO, di sini walaupun Producer Responsibility Organization atau PRO ini kaitannya lebih erat dengan produsen, tapi karena saya ingin melihat sudut pandang dari konsumen, bisa jadi jasa PRO ini nanti misalnya PRO bekerja sama dengan tukang sampah untuk mengambil sampah di setiap rumah-rumah penduduk. Karena masyarakat kita belum terbiasa dengan yang namanya pergi ke suatu tempat untuk mengembalikan sampah, maka bisa saja nanti konsumen cukup dengan etis memilah sampah di rumah, memisahkan sampah milik produsen dan dapat diambil oleh petugas sampah yang sudah bekerja sama dengan PRO. Bisa saja nanti di Indonesia diterapkannya seperti itu. Kemudian berikutnya peningkatan harga produk, itu maksudnya harga produk itu dibuat lebih mahal, di mana kelebihan harganya, misalnya sekarang produk Aqua harganya 3.000, besok dia harganya ditingkatkan jadi 4.000. Nanti kelebihan 1.000-nya ini digunakan untuk pengelolaan sampah si kemasan Aqua atau kemasan AMDK ini, seperti itu. Kemudian untuk penerapan sistem deposit refund, itu sistemnya mirip dengan peningkatan harga produk dinaikkan, konsumen membayar produk dengan harga lebih mahal, tapi jika konsumen mengembalikan sampahnya atau kemasan sampahnya ke suatu tempat, dia bisa mendapatkan sebagian uangnya kembali. Misalnya untuk satu botol Aqua, jika walaupun dia bayar 4.000, ketika dikembalikan suatu tempat, dia bisa mendapatkan 500 kembali untuk setiap satu kemasan, seperti itu. Kemudian untuk biaya penjemputan sampah, misalnya itu seperti yang sudah berjalan sekarang, dan misalnya ini dikaitkan dengan IPR, sampah produsen dijemput di setiap rumah dan konsumen cukup membayar biaya penjemputannya, seperti itu. Kemudian untuk biaya buang sampah per kilogram atau liter, jadi konsumen membayar pengolahan sampah dengan sistem sampahnya itu di kilo. Jika sampah yang ditimbulkan 1 kilo, berarti konsumen membayar 10.000. Jika sampah yang ditimbulkan 2 kilo, berarti konsumen membayar 20.000. Jadi dengan sistem ini, tujuannya konsumen akan lebih termotivasi untuk mengurangi jumlah sampah yang ditimbulkan. Berikutnya, untuk promosi IPR melalui media sosial. Jadi ini bisa berupa produsen mempublikasikan ke masyarakat melalui media sosial bahwa mereka kini sudah menerapkan program IPR. Kini mereka sudah mau mengelola sampah atau kemasan sampah produk atau kemasan dari produknya. Begitu. Jadi konsumen dapat mengembalikan sampah tersebut ke produsen dengan berbagai cara. Kemudian juga misalnya produsen produsen atau pihak ketiga itu memberikan info lokasi-lokasi di mana konsumen dapat mengembalikan sampah melalui media sosial, seperti itu. Kemudian produk berlabel IPR berikutnya, jadi kalau seperti yang sudah dilakukan di Jerman, botol-botol minum yang dapat dikembalikan produsen itu diberi cap warna hijau, yang berarti botol ini merupakan bagian dari program IPR. Berarti dia bisa dikembalikan ke produsen, seperti itu. Jadi ini untuk membedakan produk mana yang
sudah bisa membedakan produk mana yang sudah ikut serta dalam program IPR dan mana yang belum, seperti itu. Kemudian untuk informasi alur penanganan sampah, yaitu informasi alur yang dipublikasikan kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah dari setelah digunakan oleh konsumen sampai dia masuk ke pabrik daur ulang, kemudian digunakan oleh sebagai bahan baku untuk pabrik lain, seperti itu, terdapat informasinya. Atau misalkan alur dari setelah digunakan konsumen sampai dia dibuang ke TPA tapi dengan cara yang bertanggung jawab, seperti itu. Kemudian informasi hasil penanganan sampah, yaitu info misalnya berapa jumlah sampah yang berhasil dikumpulkan, berapa ton, berapa persen dari produksi, kemudian info diapakan saja, menjadi apa saja sampahnya setelah daur ulang, seperti itu. Itu dipublikasikan ke masyarakat. Kemudian berikutnya untuk isu kriteria dalam kriteria persetujuan, yaitu persetujuan pemerintah terhadap sistem IPR. Maksudnya yang saya sudah sebutkan, jadi terdapat persetujuan setelah misalnya produsen mempropose mau melaksanakan IPR ini bagaimana prosesnya. Kemudian misalnya untuk insentif finansialnya didapatkan dengan menerapkan pajak atau meningkatkan harga produk atau mau menerapkan deposit refund itu agar mendapat persetujuan dari pemerintah sebagai pengelola daerah. Kemudian komitmen wilayah untuk penerapan IPR, misalnya satu kelurahan atau satu kecamatan, satu RW itu berkomitmen memberikan pernyataan bahwa mereka bersedia untuk melaksanakan IPR, mereka bersedia untuk bersedia untuk menyediakan sebuah lokasi untuk misalnya sebagai drop point pengumpulan sampah, misalnya dengan begitu petugas sampah tidak perlu mengambil sampah dari rumah ke rumah, tapi bisa mengambil sampah di sebuah titik, misalnya di sebuah RW. Jadi maksudnya komitmen wilayah ini dengan adanya kesepakatan untuk kerjasama secara gotong royong mau menerapkan IPR, maka potensi IPR ini untuk terwujud akan lebih besar dibandingkan menginginkan IPR untuk dilaksanakan oleh masing-masing masyarakat saja, seperti itu. Kemudian untuk pelibatan komunitas masyarakat, misalnya produsen melibatkan sebuah bank sampah yang didirikan oleh ibu-ibu PKK atau Karang Taruna di sebuah RW untuk menjadi mitra pengumpulan sampah produk mereka, seperti itu. Jadi ada kerjasama antara produsen dan komunitas masyarakat. Kemudian untuk komitmen masyarakat untuk memilah sampah, sesuai dengan namanya, ada pernyataan, ada komit dari masyarakat untuk memilah sampah yang akan mendukung penerapan sistem IPR. Kemudian berikutnya untuk kriteria standar regulasi, di sini subkriterianya ada pengaturan standar produksi. Ini maksudnya dalam proses produksi sebuah produk itu limbah yang dihasilkan itu memenuhi baku mutu lingkungan. Misalnya terdapat peraturan yang jelas mengenai hal itu. Kemudian dipastikan bahwa tidak ada bahan B3 yang terkandung dalam produk tersebut. Produk lebih ramah. Nah, terdapat proses di mana produk dibuat secara ramah lingkungan, seperti itu.
Kemudian untuk pengaturan kandungan minimum daur ulang, ini misalnya yang paling awam itu untuk kemasan AMDK seperti botol Aqua, itu terdapat peraturan minimal dia menggunakan bahan baku daur ulang 5%. Jadi tidak 100% menggunakan bahan baku mentah dari alam seperti itu. Sekarang juga produsen seperti Aqua, Unilever itu sudah memiliki produk yang terbuat dari 100% bahan daur ulang. Maksudnya seperti itu, kandungan bahan daur ulang. Kemudian pengawasan kepatuhan produsen, ini maksudnya pemerintah mengawasi produsen atau bisa bekerja sama juga dengan masyarakat untuk mengawasi apakah produsen ini benar-benar melaksanakan IPR, benar-benar berusaha untuk mengelola sampah dari produknya. Jika terdapat penerbitan PRO, apakah produsen benar-benar membayar iuran kepada PRO atau nanti sampahnya berhasil dikelola PRO, tapi sebenarnya dia hanya sebagai free rider, dia tidak ikut iuran, seperti itu. Jadi produsen patuh dengan sistem IPR yang sudah disepakati. Kemudian untuk penetapan target IPR itu maksudnya misalnya berapa target sampah produsen yang mau dikumpulkan. Tahun ini misalnya targetnya 50% dari total produksi, kemudian nanti ke depannya ditingkatkan jadi 60%, jadi 70%, seperti itu. Kalau di negara lain itu aturannya sudah ada misalnya target IPR-nya, target pengumpulan sampah 95%, seperti itu. Atau ada minimal target pengumpulan yang jika dipatuhi oleh produsen, maka dia hanya perlu membayar iuran dengan iuran lingkungan, pajak lingkungan kepada pemerintah yang lebih rendah, itu yang sudah dengan harga yang lebih rendah, itu yang sudah terjadi di negara lain. Oke, sekarang maaf, alternatifnya belum. Untuk alternatifnya ini, jadi nanti bagaimana pelaksanaan IPR ini akan dijalankan. Jadi alternatif dibuat berdasarkan stakeholder yang akan terlibat dalam pelaksanaan IPR. Jadi telah dibuat 4 alternatif. Yang pertama, pelaksanaan IPR karena tuntutan masyarakat, yang kedua karena tuntutan peraturan perundangan, kemudian pelaksanaan IPR dari inisiatif produsen, dan kemudian terakhir pelaksanaan IPR karena tuntutan pelaku usaha daur ulang. Yang pertama, pelaksanaan IPR karena tuntutan masyarakat. Di sini maksudnya kenapa disebut tuntutan masyarakat? Karena masyarakat merasa mindset-nya masyarakat merasa produsen itu memiliki resource yang jauh lebih besar untuk mengelola sampah dari produknya. Dan melihat pencemaran lingkungan yang sudah terjadi, karena itu ini di sini terdapat awareness dari masyarakat juga, sehingga atau masyarakat merasa terganggu dengan misalnya TPA yang sudah menggunung, maka ada tuntutan dari masyarakat yang ingin produsen untuk melaksanakan IPR, seperti itu. Kemudian yang kedua, karena tuntutan peraturan perundangan, di sini pemerintah sudah membuat peraturan seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tadi, kemudian Peta Jalan tahun 2019, jadi aturannya sudah dicantumkan oleh pemerintah agar IPR dilaksanakan. Kemudian
Yang ketiga, ini karena inisiatif produsen, jadi sekarang ini sudah ada beberapa produsen yang mau menjalankan EPR, mau menerima kembali sampah dari produknya. Itu ada Tetra Pak, ada Body Shop, Aqua, dan berbagai perusahaan lainnya. Di sini kenapa perusahaan mau berinisiatif untuk melaksanakan EPR? Bisa jadi produsen merasa menyadari sumber daya alam itu jumlahnya terbatas dan ingin melestarikan sumber daya alam tersebut, maka ingin menjalankan bisnis yang sustainable. Biasanya di sini produsen-produsen yang bisnisnya sudah berjalan dengan stabil, sudah profitnya sudah cukup tinggi. Nah itu produsen ini lebih rela untuk menjalankan EPR. Seperti itu. Sudah lebih aware dengan environmental sustainability. Jadi produsen ini mau untuk menjalankan EPR. Dan juga misalnya seperti saya pernah bertemu dengan produsen yang mendapatkan permintaan dari manajemen pusat, di mana produsen ini merupakan produsen multinasional. Dia mendapatkan permintaan dari manajemennya di Amerika untuk melaksanakan zero waste to landfill. Nah, ini juga merupakan penerapan dari pelaksanaan EPR. Kemudian yang keempat, karena tuntutan pelaku usaha daur ulang, jadi karena biasanya EPR ini syarat dengan mendaur ulang sampah produsen, jadi pelaku usaha daur ulang di sini merasa bahwa dengan dilaksanakan EPR, mereka berpotensi untuk mendapatkan material bahan baku, suplai bahan baku dengan jumlah yang lebih tinggi yang mereka perlukan untuk keberjalanan usaha mereka. Karena itu mereka juga menginginkan memberi tuntutan di mana pengelolaan sampah yang bertanggung jawab ini juga merupakan sebuah kewajiban untuk dilaksanakannya EPR seperti itu. Oke, kita langsung saja ke kuesionernya. Di sini kuesioner saya untuk kuesioner ANP ini terdapat 4 bagian. Bagian A, B, C, dan E. Oke, jadi bagian pertama yaitu bagian A, itu merupakan penilaian kriteria dan penilaian subkriteria dalam kriteria. Jadi di sini cara mengisi kuesionernya itu dengan memberikan indeks penilaian angka-angka dengan skala 1 sampai 9. Di mana nilai 1 ini artinya subkriteria atau kriteria alternatif itu tidak penting, kemudian sampai angka 9 yang berarti kriteria itu bernilai mutlak penting. Kemudian untuk angka 3 berarti dia kurang penting, 5 penting, 7 sangat penting. Jika responden ragu-ragu mau memberi nilai antara misalnya penting atau kurang penting, responden dapat memberi nilai 4. Itu berlaku juga seperti angka 2, 6, 8 yang merupakan angka tengah. Nah, jadi di sini untuk bagian A, konsumen responden dapat memberi nilai di tabel bagian ini. Memberi rentang nilai 1 sampai 9. Nah, untuk kolom seberapa penting, ini sebagai alat bantu untuk menentukan prioritas kriteria mana yang paling penting sampai yang paling seperti yang paling tidak penting menurut responden. Jadi karena kuesioner ini merupakan kuesioner pengambilan keputusan, mencari prioritas, mencari satu tujuan alternatif, maka bentuknya itu membandingkan seberapa penting antar
kriteria antar kriteria dengan subkriteria, kriteria dan alternatif seperti itu. Untuk bagian A ini kita menilai subkriteria dulu. Jadi untuk 1 sampai 4 yaitu yang tadi saya sebutkan merupakan bagian dari instrumen administratif. Di sini di bagian ini responden dapat memberi ranking dari 1 sampai 4, di mana 1 ini dianggap yang paling subkriteria yang paling tidak penting dan 4 merupakan subkriteria yang paling penting. Supaya lebih mudah dalam membedakan dengan kelompok kriteria lain, ini akan saya beri warna semuanya. Kurang lebih seperti ini. Oke, jadi mari kita coba isi dulu yang untuk kriteria 1 sampai 4. Misalnya responden bisa memilih yang paling penting itu yang paling prioritas itu pemilihan produk dapat terurai, itu misalkan menjadi prioritas pertama. Maka responden dapat memberi nilai 4 di sini, 4. Kemudian berikutnya, yang lebih penting berikutnya itu bagi responden jika dibandingkan dengan kriteria lain itu misalnya kesediaan pelaksanaan take back jadi ranking 2, berikutnya misalnya pemilihan produk dapat tidaur ulang, lalu baru penggunaan jasa PRO. Nah, setelah di ranking, responden dapat memberi nilai skala di bagian tabel ini. Di sini, responden bebas memberi nilai berapa saja, tetapi tentunya disesuaikan dengan ranking yang sudah responden buat. Misalnya untuk yang paling penting, pemilihan produk dapat terurai, responden memberi nilai mutlak penting. Kemudian berikutnya, yang ranking 3 ini, misalnya penting juga tapi masih tidak sepenting pemilihan produk dapat terurai, maka misalnya konsumen dapat memberi nilai 7 dan seterusnya. Setelah itu, kemudian responden menilai subkriteria untuk kriteria berikutnya, yaitu instrumen ekonomi. Nah, di sini tabel yang diisi yang saya beri warna ini, jadi yang untuk tabel warna abu-abu ini dikosongkan. Jadi 1 sampai 4 ini merupakan bagian dari instrumen administratif, kemudian 5 sampai 8 merupakan bagian dari instrumen ekonomi, dan sampai 17 sampai 20 yang merupakan bagian dari standar regulasi dan kinerja. Oke, sekarang coba kita isi yang instrumen ekonomi. Itu misalnya nomor 1 yang menjadi prioritas, misalnya responden lebih memilih, sudah daripada saya harus membayar produk dengan harga lebih mahal, saya membayar biaya penjemputan sampah saja, maka jadikanlah itu prioritas. Biaya penjemputan sampah mungkin dirasa lebih baik atau lebih disenangi, maka rankingnya dibuat paling besar. Kemudian berikutnya baru misalkan deposit refund, terus berikutnya misalnya peningkatan harga produk, kemudian terakhir biaya buang sampah per kilogram atau liter. Di sini lagi beri skala, sebenarnya ini seberapa penting sih subkriteria ini, seperti itu. Misalnya responden merasa 4 sama 3 ini sebenarnya nilainya untuk dia sama penting. Misalnya sama-sama mutlak penting, seperti ini. Diberi angka 9, itu
supaya analisisnya bisa mendapatkan membedakan prioritas kriteria untuk mendapatkan hasil analisis yang lebih baik, yang lebih variatif, kalau bisa dibedakan satu angka. Jadi at least nomor 4 itu nilainya 9, maka ranking 3 itu berilah nilai 8, seperti itu. Terus kemudian beri skala berikutnya dengan angka yang semakin sesuai dengan ranking yang telah diberikan. Tuh. Atau misalkan menurut responden subkriteria ini tidak begitu penting, maka silakan berikan angka yang lebih rendah, angka di bawah 5, yang berarti subkriteria tersebut kurang penting atau tidak penting sama sekali. Misalnya bila angka 3, seperti itu. Jadi seperti ini cara mengisi bagian A. Seterusnya sampai ke standar regulasi dan kinerja. Di sini saya mengasal saja untuk memberikan contoh saja bagaimana cara mengisi kuesioner ini, nomor kuesioner ini. Berikutnya di bagian B, ini membandingkan antara kriteria dengan alternatif. Untuk di tabel yang pelaksanaan IPR secara umum, responden diminta untuk membandingkan kriteria mana yang paling prioritas, mana yang paling penting, sampai kriteria yang paling penting. Misalnya nomor satu paling penting bagi responden adalah instrumen informatif, maka berilah ranking 5. Berikutnya di bawahnya beri ranking 4. Yang terpenting setelahnya diberi ranking 4. Misalnya berikutnya yang paling penting itu standar regulasi dan kinerja, lalu ekonomi, lalu persetujuan, lalu administratif. Jadi ini cara pemberian ranking 1-5. Kemudian di sini barulah diberi skala. Misalnya yang paling penting bagi responden nilainya 9. Kemudian yang ini nilainya misalnya 6. Yang ini instrumen ekonomi nilainya 5. Persetujuan tidak begitu penting, beri nilai 4. Seperti itu. Administratif bernilai di bawahnya yaitu 3. Seperti itu. Jadi untuk seberapa penting ini istilah dengan angka 1-5. Jangan diisi sama penting ini angkanya, rankingnya sama-sama 4 di sini misalnya. Jangan seperti itu caranya. Kemudian untuk yang kaitan antara kriteria dan alternatif, di sini logika berpikirnya seberapa relevan kriteria untuk alternatif pelaksanaan IPR. Misalnya IPR karena tuntutan masyarakat, kalau menurut saya yang paling relevan itu instrumen ekonomi, karena instrumen ekonomi ini sensitif dengan masyarakat. Soal harga ini sensitif dengan masyarakat, maka berilah nilai skala yang maka saya beri dia ranking yang terbesar dengan misalnya skalanya mutlak penting, seperti itu. Kemudian berikutnya yang terpenting itu yang lebih relevan ke masyarakat, misalnya instrumen informatif. Beri angka misalnya 8, seperti itu. Berikutnya juga ini ranking untuk penilaian skala pada alternatif IPR karena tuntutan peraturan perundangan. Yang ini untuk menilai kaitan antara kriteria dengan pelaksanaan IPR dari inisiatif produsen
sampai ke pelaksanaan IPR karena tuntutan pelaku usaha daur ulang. Berikutnya untuk bagian C, ini cara mengisinya mirip dengan bagian B, bedanya mengaitkan antara subkriteria dengan alternatif pelaksanaan IPR. Seperti itu. Jadi ini di ranking lagi 1 sampai 4. Kaitkan dengan pelaksanaan IPR karena tuntutan masyarakat, beri skala misalnya ini 7, 5, 4, 3. Berikutnya yang di bawahnya ini mengaitkan antara subkriteria dari instrumen ekonomi terhadap pelaksanaan IPR karena tuntutan masyarakat, beri ranking lagi. Lalu diberi skala dengan membandingkan dengan subkriteria lainnya, subkriteria di atas bawahnya. Seperti itu sampai subkriteria dalam kriteria regulasi dan kinerja. Nah, ini untuk menilai antara kriteria dengan alternatif pelaksanaan IPR karena tuntutan masyarakat. Kemudian yang ini untuk subkriteria dengan pelaksanaan IPR karena tuntutan peraturan perundangan. Ini diberi ranking lagi. Diberi prioritas. Kemudian diberi nilai skala. Seperti itu. Ini membandingkan subkriteria 5 sampai 8 dibandingkan dikaitkan dengan seberapa relevan dengan alternatif pelaksanaan IPR ini. Pelaksanaan IPR dari inisiatif produsen. Oke, seterusnya sampai pengaturan standar produksi dengan pelaksanaan IPR karena tuntutan pelaku usaha daur ulang. Silakan Anda beri skala sesuai pendapat Anda, sesuai pendapat responden. Kemudian untuk bagian D ini melihat pengaruh antar subkriteria. Jadi seberapa besar pengaruh yang pertama ini misalnya pengaruh peningkatan harga produk terhadap kesediaan pelaksanaan take back. Seberapa besar pengaruh penerapan sistem deposit refund dengan kesediaan pelaksanaan take back. Ini dibandingkan antar masing-masing subkriteria sehingga agar nilainya jangan sampai pengaruhnya sama 9. Kalau angkanya seperti ini nanti analisisnya kurang mendalam. Hasilnya terlalu bias. Kemudian misalnya untuk menurut saya penerapan sistem deposit refund ini pengaruhnya lebih besar terhadap kesediaan pelaksanaan take back daripada peningkatan harga produk karena ketika mengembalikan sampah konsumen bisa menerima sebagian uangnya kembali entah dalam bentuk voucher atau uang itu akan lebih memotivasi konsumen untuk mengembalikan sampah ke produsen. Maka dibandingkan peningkatan harga produk di mana setelah konsumen
membayar produk dengan harga lebih mahal, ya sudah, itu merupakan harga yang perlu dibayarkan untuk insentif finansial kepada produsen untuk mengelola sampah produknya. Maka di sini sistem deposit refund saya beri nilai misalnya 8, kemudian peningkatan harga produk saya beri nilai 4. Di sini artinya penerapan sistem deposit refund ini sangat penting untuk sangat berpengaruh terhadap kesediaan pelaksanaan take back, sedangkan peningkatan harga produk nilainya kurang berpengaruh terhadap kesediaan pelaksanaan take back. Jadi kalau misalkan menurut responden pengaruh dari subkriteria satu terhadap yang lainnya ada pengaruhnya, itu nilainya berarti 5 ke atas. Dari 5 yang berarti berpengaruh, 7 sangat berpengaruh, 9 mutlak berpengaruh. Tetapi jika kurang berpengaruh, responden dapat memberi nilai 5 ke bawah. 4, 3, 2, sampai 1 yang berarti tidak berpengaruh. Berarti satu subkriteria ini tidak berpengaruh terhadap satu subkriteria yang berada di kolom B, C, D. Ya, kembali di sini kalau bisa nilai yang diberikan ini berbeda-beda. Ya, jangan 5 semua atau 7 semua. Itu. Di sini responden dapat memberi nilai secara vertikal atau secara horizontal. Silakan dipilih kekonsistenan yang diinginkan responden. Paling ini asumsi terdapat timbal balik antara satu subkriteria, misalnya peningkatan harga produk mempengaruhi kesediaan pelaksanaan take back dan kesediaan pelaksanaan take back mempengaruhi peningkatan harga produk. Untuk lebih mempraktiskan pengisian kuesioner seperti itu. Jadi ya praktisnya saja, silakan responden misalnya semuanya diisi secara vertikal. Bagaimana pengaruh IPR melalui media sosial terhadap kesediaan pelaksanaan take back, bagaimana pengaruh produk berlabel IPR terhadap kesediaan pelaksanaan take back, kemudian bagaimana pengaruh promosi IPR melalui media sosial terhadap pembelian produk dapat didaur ulang, terhadap pembelian produk dapat terurai. Silakan diisi dengan premis seperti itu. Kemudian ini ada bagian D ini terdapat 10 tabel yang perlu diisi oleh responden. Sudah, jadi itu saja kuesionernya. Silahkan responden isi. Sekali lagi usahakan bedakan nilai-nilai nilai indeks yang diberikan. Jangan sampai di sini misalnya nilainya 6 semua gitu, atau 5, sini 4, terus di sini juga jangan sampai nilainya untuk responden monoton sama seperti ini, walaupun rankingnya sudah dibeda-bedakan seperti itu, karena nanti yang akan dianalisis adalah nilai skala 1-9 ini. Jadi untuk ranking 1-4, 1-5 itu hanya menjadi alat bantu untuk responden mengisi nilai skala di tabel sebelahnya. Jika responden merasa tadi sudah disebutkan, jika merasa
nilai kepentingan yang hampir serupa, paling tidak bedakan satu nilai seperti ini. Oke, seperti itu cara mengisi kuesioner ANP ini. Sekali lagi terima kasih banyak kepada responden yang bersedia mengisi. Sekian, selamat pagi.